Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi SD Alam Arido. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Zehan akan mengajak adik-adik semua untuk berkeliling ke sekolah kita tercinta. Nah, adik-adik pastinya penasaran kan? Untuk itu, mari ikuti Pak Zehan. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke lingkungan sekolah, seperti biasa, kita harus taat pada protokol kesehatan. Nah, sekolah kita sudah ada tempat untuk mencuci tangan. Jadi, sebelum kita masuk ke lingkungan sekolah, kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu di sini. Nah, jangan lupa ketika kita selesai mencuci tangan, keran kita tutup kembali. Agar apa? Agar kita menghemat air. Ayo, kita ke kantor sekolah SD Alam Arido. Nah, adik-adik, di depan kita sekarang adalah kantor administrasi sekolah. Nah, di sampingnya adalah bangunan perpustakaan. Di atas sana ada kelas 3 dan kelas 5. Untuk mencapai sana harus naik ke tangga terlebih dahulu. Ayo kita cari lokasi yang lain ya. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat di sana adalah panggung utama atau biasanya kita kenal dengan gazebo. Nah, gazebo itu adalah tempat kita untuk seperti panggung yang biasanya nanti dipakai untuk acara-acara seperti pensi, kemudian ada penampilan dari siswa-siswi sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kalau di belakang kita yang atas itu adalah ruangan kelas untuk kelas 4 dan kelas 3. Nah, yang di sampingnya itu adalah untuk kelas 2. Nah, kalau yang itu yang ada pintu merahnya itu adalah gedung koperasi. Nanti siswa-siswi sekolah ketika ingin membeli keperluan sekolah bisa datang ke koperasi. Yuk kita lanjut lagi. Nah, adik-adik bisa dilihat kalau kita masuk ke sana itu adalah sudah masuk sampai ke area gedung TK Alam Arido. Yuk kita lanjut lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut keliling ke kelas yang lain, kita mau kunjungan ke kantor sekolah dulu ya. Ayo ikutin Pak Guru. Nah, di sini adalah kantor guru-guru sekolah, di mana tempat guru-guru berkumpul dan rapat nanti ada di ruangan ini. Nah, kalau di depannya itu adalah tempat untuk panahan ya. Tempat panahan untuk latihan memanah. Di sampingnya ada lapangan utama, bisa dipakai untuk sepak bola, kemudian jenis-jenis olahraga yang lain. Ayo kita lanjut lagi ke sana. Anak-anak, sekolah kita itu terkenal dengan sekolah yang hijau, banyak tumbuh-tumbuhan, berbagai macam jenisnya. Itu ada tanaman air, kemudian di sana masih banyak lagi di kebun. Nah, jangan takut kalau kita datang ke sekolah tidak akan kepanasan karena banyak-banyak pohon yang akan menaungi kita di sekolah. Nah, anak-anak, setelah dari lapangan, ayo kita main ke kebun belakang sekolah. Nah, anak-anak, di sekolah Alam Arido ini juga ada yang namanya Grey Water System. Grey Water System itu apa, Pak?
Grey water system itu jadi adalah sebuah sistem filter yang mana kita mengolah air limbah yang tadinya penuh dengan kotoran, penuh dengan kuman. Kita lakukan filter dengan beberapa tahap, ada 7 filter yang mana ketika sudah sampai di tahap air akhir, nantinya air tersebut akan mengalir ke penampungan air utama dan digunakan untuk fasilitas air kita sehari-hari. Begitu. Ayo kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Oke anak-anak, selamat datang di wilayah Kebun Alam Arido. Nah, ada apa di sini? Ternyata di sini ada banyak sekali tanaman yang telah ditanami oleh tenaga yang ada di sini. Contohnya ada Pak Fuad. Ayo kita sapa Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Tanaman di sini hijau-hijau ya Pak ya? Ya, Itu biasanya hasilnya apa aja ya Pak? hasilnya tanaman. Ya. Ada kecipir, Tuh kecipir, ada oyong, ya, gambas, jagung, ada itu apa entik, entek ya, namanya macam-macam ya anak-anak ya. Nah, entik, ada talas, ada talas ya. ada jagung. Nah, jagung. singkong. Oke Pak, dan nanti setelah dari begitu banyak tanaman itu nanti akan dimanfaatkan untuk apa ya Pak? Untuk anak-anak juga. Oh, untuk dimakan anak-anak. Nah, itu kan seru kan di sekolah Alam Arido, makanya segera masuk ke sekolah nanti bertemu dengan banyak guru-guru dan tenaga yang ada di sini. Terima kasih Ya. Pak, mari. Ayo kita lanjut lagi keliling kelas. Nah, setelah dari kebun, sekarang kita sudah sampai di warung alamnya Arido. Nah, anak-anak biasanya kalau tidak dalam keadaan pandemi, nanti di sini digunakan sebagai kantin sekolah. Nah, nanti anak-anak setelah saat jam istirahat bisa membeli makanan atau jajan dan yang lain sebagainya di kantin ini. Itu adalah fungsi dari warung alam. Di sana juga ada lagi warung alam untuk yang wilayah kedua. Nah, ayo lanjut lagi ke kelas-kelas kalian. Nah, anak-anak sekarang kita lanjut ke kelas 1A. Ini mana suaranya kelas 1A ya? Nanti silahkan komen di bawah. Nah, di kelas 1A ini ada Bu Rosi dan Bu Kiki. Ayo, waalaikumsalam. Mana siswanya Bu Rosi dan Bu Kiki? Yo, mana suaranya teman-teman? Iya. Bu Rosi dan Bu Kiki ini untuk kelas 1A ya di sini ya nanti ya. Nah, nanti yang kelas 1A bisa masuk kelas di sini. Ayo lanjut lagi ke kelas yang lain. Kita lanjut lagi ke kelas 1B. Ayo, kita ke kelas 1B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelas 1B. Iya, di kelas 1B nanti ada Bu Ina dan Bu Didin. Ya. Suaranya mana nih kelas 1B? Nah, tadi kan sudah dari kelas 1B. Sekarang kita ke kelas yang paling terakhir yaitu kelas 1C. Nah, di kelas 1C sudah ada Bu Lia. Nah, Datang di kelas 1C. selamat datang siswa kelas 1C. Nah, nanti di kelas 1C ada Bu Lia dan ada Pak Zehan sebagai gurunya. Oke, anak-anak, cukup sekian ya untuk tur kita pada hari ini. Semoga dengan video ini anak-anak dan siswa-siswi Sekolah Alam Arido bisa mengenal lingkungan sekolah lebih dekat lagi. Kita tunggu di sekolah nantinya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Alam Arido, di masa pandemi seperti saat sekarang ini, alangkah baiknya kita harus menjaga prokes. Apa itu prokes? Prokes adalah protokol kesehatan. Prokes tersebut ada 5M. Apa itu? Prokes yang pertama yaitu memakai masker. Jadi teman-teman, apabila keluar rumah, teman-teman harus wajib memakai masker ya teman-teman. Prokes yang kedua yaitu mencuci tangan. Jangan lupa jika teman-teman sedang mencuci tangan, gunakan air yang mengalir. Kemudian jangan lupa juga menggunakan sabun. Prokes yang ketiga, diusahakan kita selalu menjaga jarak ya, minimal jaga jarak 1 meter. Prokes yang keempat adalah
menghindari kerumunan. Jadi adik-adik kalau mau keluar nggak penting-penting banget, nggak usah keluar ya. Kita hindari orang-orang di luar, oke? Nah, untuk prokes yang terakhir, teman-teman mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting-penting banget, tetap di rumah aja. Tetap sehat dan semangat.